Ya, masuk. Makasih Mbak. Ya. Terima kasih ya kamu sudah hadir hari ini. Tadi kamu bilang kamu ngerasa minder dan kurang percaya diri karena merasa tidak punya bakat. Bisa ceritakan sedikit lebih banyak, sejak kapan kamu ngerasa seperti itu? Iya, jadi Kak, aku tuh mulai kayak ngerasa nggak percaya diri tuh waktu aku SMP. Nah, waktu ke SMP itu teman-teman aku tuh pada ikut organisasi gitu loh. Nah, aku melihat mereka ini kayak aktif-aktif banget. Nah, itu tuh bikin aku kayak minder gitu loh Kak. Makanya itu aku kayak ngerasa insecure gitu. Dan juga aku di belakang tuh, maksudnya aku tuh kerja tuh sering di belakang aja karena aku nggak merasa cukup buat percaya sama diri aku sendiri. Aku ngerti kok. Jadi kamu tuh ngerasa seperti tertinggal gitu ya dibanding teman-teman kamu. Apa itu membuat kamu jadi enggan untuk mencoba sesuatu yang baru? Banget Kak, jadi merasa insecureku itu bikin aku apa sih, kayak malu gitu loh, takut kalau misalnya aku gagal terus kayak orang ini malah menganggap aku kayak remeh gitu. Nah, rasa takut gagal dan tidak ingin dinilai itu sangat manusiawi sebenarnya. Banyak orang merasakannya, termasuk saya sendiri. Boleh saya cerita sedikit pengalaman saya dulu? Bener banget Kak, aku juga penasaran gitu. Bentar ya, ini. Waktu saya seusia kamu dulu, saya juga merasa tidak terlalu menonjol. Teman-teman saya aktif di teater, ada yang jago olahraga, bahkan ada yang sudah sering ikut kompetisi sejak kecil. Saya waktu itu tuh bingung, saya bisa apa ya? Awalnya saya ngerasa minder, kayak kamu. Tapi suatu hari, guru bahasa Indonesia saya melihat tulisan saya dan bilang, coba kamu ikut lomba menulis. Jujur saya sebenarnya ragu, takut tulisan saya gak bagus. Tapi karena terus didorong, akhirnya saya coba. Dan meskipun saya nggak menang, saya dapat pengalaman yang berharga tuh di situ. Nah, di situ saya sadar, saya bisa berkembang kalau saya mulai dari langkah kecil. Wah, nggak nyangka banget kalau misalnya kakak kayak pernah ada di posisi aku gitu sekarang. Iya, dan itu membuat saya belajar bahwa setiap orang punya waktu dan caranya masing-masing untuk tumbuh. Kita nggak perlu langsung hebat kok. Yang penting mulai dulu. Kadang kita hanya butuh satu orang untuk dipercaya atau satu momen kecil untuk memulai perjalanan itu. Aku jadi kepikiran gitu deh, kayak apa aku terlalu ini ya, terlalu keras gitu ya, apa aku kayak negatif ke diri aku sendiri gitu Kak. Bisa jadi kadang kita membandingkan diri sendiri dan orang lain tanpa sadar. Padahal setiap orang itu punya keunikannya sendiri loh. Apa ada hal yang sebenarnya kamu suka tapi belum berani kamu coba? Ada sih Kak, kayak aku tuh suka desain, suka foto-foto gitu, cuman ya belum pernah aku asal aja. Itu menarik sebenarnya. Itu bisa jadi langkah awal yang bagus. Gimana kalau kita mulai dari hal kecil? Misalnya, kamu buat suatu desain tentang topik yang kamu suka dan kita evaluasi bareng minggu depan. Boleh Kak, aku jadi kayak ya udah, makasih Kak. Saya senang dengarnya. Kita jalan pelan-pelan ya. Saya percaya kok kamu punya potensi. Dan tugas saya di sini adalah bantu kamu menemukannya. Oke, makasih ya Kak atas Sama-sama. saran-sarannya. Jangan lupa dilakuin ya. Makasih ya Kak. Sama-sama.